Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salman, seorang dokter muda sekaligus seorang mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan pasca sarjana di Universitas Respati Indonesia. Seperti yang sudah kalian lihat di title serta thumbnail video ini, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pentingnya penerapan K3 di rumah sakit. Oke, namun sebelum kita membahas hal tersebut, saya akan mencoba menjelaskan juga mengenai apa itu K3 di rumah sakit. Oke, baik. Sebenarnya istilah K3 ini mungkin dari kalian ada yang sempat mendengar atau mengetahui istilah K3 ini di lingkungan kerja ya. Oke, sebenarnya K3 ini merupakan singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi K3 ini bila ada di rumah sakit, bahkan rumah sakit itu wajib untuk menjalankan regulasi K3 ini. Ada istilah khususnya K3RS. Oke, secara definisi sendiri ya, untuk K3RS ini, itu merupakan segala upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan semua sumber daya di rumah sakit, pasien, pengantar pasien, lalu juga untuk para pekerja juga di rumah sakit dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja di rumah sakit. Nah, untuk fungsi K3RS ini sendiri, itu bagi RS adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan, lalu juga untuk menjaga agar operasional RS tetap berjalan, karena merupakan suatu kewajiban bagi RS untuk menjalankan K3 ini, dan juga untuk meningkatkan citra rumah sakit. Nah, untuk bagi karyawan sendiri, ini fungsinya adalah untuk melindungi semua SDM atau karyawan yang bekerja di rumah sakit agar tidak terjadinya kecelakaan akibat kerja di rumah sakit dan juga tidak terjadi adanya penyakit akibat kerja di rumah sakit. Karena kita tahu sendiri, rumah sakit merupakan sumber dari banyak penyakit ya, karena memang di sana orang-orang sakit itu berkumpul. Untuk fungsi K3RS bagi pasien adalah pertama untuk memberikan pelayanan yang terbaik, lalu juga untuk memberikan keamanan serta kepuasan bagi pasien dan juga pengunjung. Oke, lanjut. Jadi untuk K3RS sendiri memiliki tujuan umum, yaitu untuk melibatkan segala unsur yang ada di rumah sakit, baik dari manajemen, karyawan, dan juga lingkungan, dalam rangka pencegahan kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja di rumah sakit. Untuk sasaran K3RS sendiri, ini meliputi dari semua bagian manajemen dari rumah sakit, pimpinan-pimpinan, karyawan-karyawan, SDM rumah sakit, pengunjung, serta pasien di rumah sakit. Mengenai ruang lingkup K3RS ini, itu secara garis besar meliputi 4 poin, yaitu pertama, sarana hygiene di lingkungan rumah sakit, kemudian sarana keselamatan kerja meliputi penggunaan APD dan semacamnya, lalu sarana kesehatan kerja meliputi lingkungan kerja yang optimal, dan juga ergonomis. Baik, untuk dasar-dasar hukum mengenai K3RS ini sebenarnya ada banyak. Saya akan mencantumkan pada video ini. Mungkin dari kalian bisa melihat dan membaca serta mencari tahu mengenai dasar-dasar hukum mengenai K3RS ini sendiri. Karena cukup banyak, mungkin dapat dibaca, jika kalian tertarik ya, dapat dibaca untuk peraturan yang paling terakhir, yaitu Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang K3RS itu sendiri. Nah,
Dari Permenkes tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu Permenkes nomor 66 tahun 2012, mengenai K3RS ini sendiri udah diatur dalam situ. Ada beberapa standar yang perlu diikuti dalam pelaksanaan K3RS ini sendiri. Untuk standar pelaksanaan K3RS tersebut, antara lain yaitu pertama manajemen risiko di rumah sakit. Nah, ini meliputi beberapa langkah yang akan saya tunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada keselamatan dan keamanan di rumah sakit, lalu juga pelayanan kesehatan kerja, dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di aspek K3. Lalu ada pencegahan dan pengelolaan kebakaran, dan pengelolaan peralatan medis di aspek K3. Dan juga terakhir ada juga kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat atau bencana. Oke, barusan saya sudah jelaskan mengenai K3RS ini secara singkat ya, namun saya harapkan kalian sudah memiliki pengetahuan dan juga gambaran yang cukup lah untuk pembahasan selanjutnya, yaitu kenapa K3RS ini penting. Well, mungkin jawabannya sudah cukup jelas ya, setelah saya jelaskan tadi mengenai K3RS itu sendiri. Jadi K3RS ini ada sebenarnya untuk melindungi para tenaga kesehatan dan pekerja di rumah sakit, baik yang kesehatan juga, dalam mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja dan juga penyakit yang bisa timbul akibat kerja di rumah sakit. Selain itu juga ini ada dalam tujuan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan serta menimbulkan rasa aman serta kepuasan bagi pasien serta pengunjung rumah sakit. Jadi secara intinya kalau ditarik secara garis besar, ini ada untuk melindungi kami para pekerja di rumah sakit serta kalian para pasien dan ataupun pengunjung rumah sakit. Nah, sebenarnya di rumah sakit ini wajib dalam melaksanakan K3RS ini karena memang sudah diatur dalam undang-undangnya. Salah satu syarat untuk operasional rumah sakit yaitu untuk melaksanakan K3RS ini. Mungkin untuk secara detailnya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan. Jadi pada pasal 165 tertulis pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja. Nah, berdasarkan pasal tersebut, maka pengelola tempat kerja di rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyehatkan para tenaga kerjanya, salah satunya dalam upaya kesehatan kerja, di samping keselamatan kerja. Oke, tadi kita sudah tahu mengenai K3RS itu apa, lalu kenapa K3RS ini penting untuk dilaksanakan dan diterapkan di rumah sakit. Sekarang bagaimana kita memastikan K3RS ini dapat berjalan dan juga diterapkan secara optimal di dalam rumah sakit. Nah, di sini masuklah sistem manajemen K3RS. Sistem manajemen ini yang sebenarnya secara garis besar merupakan bagian dari sistem manajemen yang ada di rumah sakit. Ini memiliki tanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, lalu merencanakan, serta mengembangkan sistem K3RS di rumah sakit. Jadi manajemen bagian ini itu memiliki tugas dalam memastikan pelaksanaan K3RS di rumah sakit itu dapat berjalan dengan baik dan juga mengembangkannya sesuai dengan SDM yang ada dan juga kondisi lingkungan di rumah sakit. Baik semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya penerapan K3RS di rumah sakit. Semoga materi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.